Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, nih sawah kita nih ya, ini sudah mulai dilakukan pengambilan padinya. Ini udah separuh nih lur, tinggal sedikit dan kita selak dulu mau menanam ini apa lur ya, kacang hijau nih lur. Ini kita sudah mulai melakukan penanaman kacang hijau ini menggunakan sistemnya ini tebar ya. Ini bisa dilihat nih ya, kita dekatin ya. Ini lur ya, caranya kayak gini penyebarannya. Terus ini dibuat bedengan-bedengan ya untuk tempat pengaliran air. Nah ini hasilnya kayak gini lur ya. Ini kan hasilnya kan enggak rengket-rengket amat ya. Nah itu masih dikit-dikit atau tidak merata ini. Soalnya ini kita menggunakan benihnya itu cuma kisaran 4 kilo ini lur, di luas 1700 meter persegi ya. Ya kita ke sana lagi biar tidak mengganggu lur ya. Nah terus bibit yang kita gunain itu apa? Untuk bibitnya ini kita menggunakan seperti biasa lur. Nih kita menggunakan gronong kulit hitam. Ini andalan kita ya. Kenapa bisa jadi andalan kita? Karena ini benihnya itu panennya bisa serentak. Terus perawatannya itu mudah. Ini perawatannya kemarin aku bandingin sama Vima 5 atau merek Vima itu hampir sama lur, atau mudah itu. Dibandingin dengan gronong lokal yang kulit putih itu lebih mudah kayak yang ini kulit hitam. Ya. Terus ini cara penebarannya ini atau penanamannya. Untuk penanaman dengan sistem tebar kayak gini, ini membutuhkan benih yang lumayan sangat banyak lur ya. 1,5 kali daripada bibit normal. Kalau bibit normal atau menggunakan sistem taju itu kisaran 2 sampai 2,5 kilo. Ini untuk luas ini 1700 meter itu cukup. Tapi kalau kita menggunakan sistem tebar kayak gini, ini kita menggunakan bibitnya itu double ini lur. Nah, terus untuk perawatan ini, perawatan benihnya yang akan kita sebar, apakah ada perlakuan khusus? Ya, tadi kan kita pada saat perendaman lur ya, perendaman alangkah baiknya itu air yang untuk merendam ya, itu ditambahin insektisida. Terus insektisida di sini ini bisa menggunakan insektisida regen. Kenapa kita menggunakan regen? Selain regen itu harganya murah, dia juga ada ZPT-nya lur ya. Itu amat sangat bagus untuk perendaman dari benih-benih ini, supaya nanti pada saat ditabur kayak gini ini lur ya. Ini kalau dimakan serangga, hewan-hewan kecil seperti orong-orong, terus ada jangkrik ataupun belalang, dia yang makan itu pasti akan mati gitu lur ya. Itu proteksinya ya kayak gitu, kita menggunakan insektisida. Terus lama perendaman. Nah, untuk lama perendaman dari benih kacang hijau ini beda sama kayak kita merendam benih padi lur ya. Kalau kita merendam benih padi itu 2 hari 2 malam, yang 1 hari 1 malam itu direndam air, yang 1 hari 1 malamnya lagi itu kan ditiriskan atau diungkep. Tapi kalau untuk benih kacang hijau kayak gini, ini perendamannya itu cukup
5-7 jam. Karena apa? Walaupun dia itu cuma direndam 5-7 jam, itu sudah mendodok lur, atau menggembung. Ini kan kayak gini kan sudah mulai menggembung lur. Nih, ini kan sudah mulai menggembung ini. Ini menggembung. Terus kalau manfaat dari merendamnya itu sendiri juga, itu selain dia itu untuk mencampur dari insektisida supaya melekat pada permukaan biji, itu juga untuk mempermudah atau mempercepat dari pertumbuhan bijinya sendiri. Seperti ini nanti kan kalau yang direndam itu besoknya sudah mulai berkecambah. Tapi kalau yang tidak direndam itu masih nunggu 1 harinya baru bisa berkecambah ya. Terus setelah disebar kayak gini, apakah ada perawatan khusus? Ya, setelah disebar kayak gini, alangkah baiknya lur ya. Ini nanti kan masih ada jerami-jerami ya gini ya. Ini seperti kemarin kita juga sudah bahas. Ini jerami-jerami kayak gini, alangkah baiknya ini kan setelah disebar itu dipotongin lur, atau didedet ya, pakai mesin dedet rumput itu toh. Ini nanti kan setelah didedet kan pasti pada berhamburan gitu ya, berhamburan kayak gini. Itu dia akan menutupi dari kacang hijau kita. Ini juga berguna untuk mengayomi atau melembabkan dari kacang hijau supaya cepat berkecambah. Nah, kalau belum disebarin ya, ini belum dipotong, ini kan baru disebar, jadi nanti motongnya itu besok ini lur. Nah, setelah itu perawatan lagi ya lur ya. Ini kan pasti ada rumputnya ya, rumput-rumput kayak gini tuh. Nah, ini nanti kan juga sudah muncul rindik-rindik kayak gini ya. Rumput-rumput sedikit-sedikit atau rindik itu benih rumput yang sudah mulai tumbuh juga kayak gini, benih-benih padi yang sudah mulai tumbuh, tapi masih kecil-kecil lur ya. Kalau di sini dinamakan rindik. Itu juga ada perawatannya, yaitu setelah kita sebar kayak gini, ini nanti alangkah baiknya langsung dispray lur ya, dispray menggunakan herbisida. Herbisidanya itu apa? Nah, untuk herbisidanya ini nanti kita bahas di lain video. Kalau sekarang kita memfokuskan aja di penyebaran ini, atau materinya di penyebaran. Herbisida ini juga ini nanti cuma sekali aplikasi, tapi kalau nggak ada hujan lur ya, itu insya Allah nanti sampai panen itu bebas dari gulma. Terus herbisida apakah itu ya, nanti bisa disimak setelah video ini tayang lur ya. Nah dulur, itu tadi ya materi kita sore hari ini. Oh iya lur, ini aku tadi belum menyebutkan ya. Alangkah baiknya kalau kita melakukan penyebaran kayak gini, atau penyebaran benih kacang hijau kayak gini, itu dilakukan sore hari, dimulai dari jam 3. Kenapa? Ini diharapkan matahari sudah mau tenggelam, terus nanti tenggelam, dan benih ini yang sudah ditebar itu mulai berkecambah atau mendodok lur ya, atau mengembung gitu, atau memecah selnya supaya cepat pertumbuhannya. Kalau dia itu penyebarannya pada saat kalau pagi hari, itu kan mataharinya kan akan panas-panasnya atau terik-teriknya ya, dia itu malah mengkerut lur, atau menyusut karena panas itu. Nah itu tadi lur ya. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir tentunya. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.